nanti misalkan Ramadan, sudah pernah saya share resep ini, murah meriah, tapi penuh gizi. Udah kenyang itu, ya, enak, sehat, mudah, jantung Anda akan sehat. Nah ini mungkin saya berikan clue-nya aja supaya Bapak Ibu nanti bisa terapkan di Ramadan. Ya, bahan baku mereka ini, ya, bahan baku si bakteri ini sebenarnya tanah dalam tubuh kita itu digambarkan dengan lambung kita. Mereka butuh bahan baku karena di lambung kita pun ada bakteri. Bahan baku mereka serat, ya, bahan baku mereka serat. Maka sebenarnya kalau kita kaji dari sisi sudut pandang serat, ya, kurma itu salah satu serat yang terbaik. Ya, dalam kondisi perut kosong, Bapak sekalian, orang makan kurma itu bagusnya luar biasa untuk makanan bakteri atau untuk bisa dicerna oleh bakteri yang ada di situ. Itunya topiknya. Sehingga Ramadan, kalau bahasa tanah ini Anda mau aplikasikan, maka perbanyaklah sebanyak mungkin Anda mengkonsumsi semua jenis makanan-makanan yang bersumber dari tanah, kalau bisa tanpa diolah, ya, tanpa banyak pengolahan, atau ya minimal lah pengolahannya. Contoh mungkin sayur, kalau yang gampang. Ya, sayur itu paling, kalau sayurnya bagus ya, maksudnya bebas pestisida segala macam ya. Bagaimana cara makan sayur ini bisa tetap enak? Gampang. Ibu udah paham tuh. Pakein misalkan sayur Anda potong-potong berbagai jenis sayur, 5 jenis, 7 jenis semacam sayur, tambahkan sedikit buah mungkin, dan beberapa jenis biji-bijian misalkan, ya. Lalu Anda kasih jeruk nipis, kasih garam, ya, kasih lada hitam sedikit, ya, kasih madu sedikit, sudah enak tuh sayur. Dan Anda bisa makan mentah. Ya, sesimpel itu sebenarnya. Ya. Atau mungkin juga serat. Dari mana sumber serat? Kalau Ramadan misalkan, kita bicara Ramadan, misalkan ntar lagi datang Ramadan, kan kita biasanya minum es campur. Ya, es campur atau mungkin makanan-makanan itu kadang-kadang ya es campur sih oke lah, tapi kadang-kadang susunya itu loh, atau kental manisnya itu kan gula lagi gitu loh. Jadi kalau Anda bayangkan orang maaf misalkan makan nasi goreng gitu ya, dia makan nasi goreng 1 piring, bakwannya 2, ada kerupuk, ada es teh manis, isinya kan gula semua. Nasinya kayak begitu, udah plus minyak lagi, bakwannya tepung terigu lagi, kerupuknya ya plus juga dengan teh manis, gula lagi. Wajar habis makan ngantuk. Kenapa? Petugas capek. Bisa kerja dia, kebanyakan gula masuk, banjir gula. Ya, makanya kita memang makanan-makanan atau makan buah-buahan yang tinggi gula tuh nggak boleh terlalu banyak. Duren contoh, kan duren tuh kan tinggi banget gulanya. Duren tuh bagus nggak? Bagus, asal jangan banyak. Bagus makan duren. Seratnya bagus. Anda bacalah isi durian itu apa. Tapi karena gulanya tinggi, mabuk kita. Kalau banyak-banyak makan durian. Atau buah-buahan yang tinggi gula. Seperti contohnya lagi apa? Nanas. Nanas itu kan kalau overripe, dia matang banget kan, bau kayak alkohol. Itu bikin mabuk gitu kan. Jadi sebenarnya kita tuh makan alkohol juga dalam buah kalau dia terlalu matang. Ya seperti itulah. Nah bahasa tanah tadi ya, semakin banyak yang Anda makan yang tumbuh di tanah, ya, yang banyak dikupas bukan dikemas, makin bagus kita. Ya, mulai dibiasakan nanti Ramadan kayak begitu. Ya, atau mungkin hari-hari sekarang juga aja sehingga nanti kita bayangin ya, kalau sudah ngerti ilmunya, maka nanti petugas itu tadi misalkan kita perkuat dia kalau ngerti caranya, ya. Atau penumpang ini diperkuat. Contoh kan penumpang ini kan gula. Kita nggak bisa jauh-jauh dari gula. Oke, bolehlah silakan saja. Tapi bagaimana caranya? Ya, supaya gula yang kita makan itu tidak memberatkan badan. Contohnya gimana? Kasih dia biji-bijian. Jadi kalau Anda masak nasi gitu, campurin biji-bijian. Sekarang sudah banyak produknya tuh. Ada biji kacang hijau lah, kacang merah, macam-macam tuh. Dicampur sama nasi sehingga nasinya tadi ada seratnya. Atau kalau enggak, misalnya ya, Anda masak nasi, ya nasi itu Anda campur sedikit dengan minyak-minyakan. Seperti apa? Zaitun, VCO, itu juga bagus tuh buat gulanya supaya dia ada seratnya juga. Supaya petugasnya nggak letih gitu loh. Jadi mulai agak sedikit cerdas lah gitu kalau makan. Ya. Kan Allah sudah bilang, "Falyanzurin insanu ila ta'ami." Suruh merhatiin kita makanan yang kita makan. Supaya apa? Ya supaya kita maksudnya jangan sampai dimakan tuh justru malah melemahkan raga kita. Sekarang kan begitu.
Yang dimakan akhirnya justru malah membuat tubuhnya bermasalah, berat badannya. Kenapa? Tadi ya, keliru dari sisi caranya, dan udah keliru yang dimakan, caranya salah, berlebihan pula. Contoh mungkin nih, saya baca ada satu buku dan beberapa penelitian itu saya baca tentang bagaimana caranya supaya tidak terjadi lonjakan gula habis kita makan sesuatu yang bersifat manis atau gula olahan. Pengen makan roti atau pengen makan apalah yang sifatnya gula yang tinggi banget kalau habis makan itu. Jadi situ ceritakan tentang bagaimana efektivitas dari cuka apel atau cuka lah, vinegar itu. Itu nyata efeknya luar biasa. Jadi dia bikin riset kecil-kecilan, si peneliti itu dia lihatkan di situ grafik orang yang makan roti, ya, orang yang makan roti tanpa minum cuka apel atau cuka macam-macam lah, dia makan roti, terus naik deh gulanya tuh, tinggi banget. Ya, nah ketika dia minum cuka, dia campurkan air seperti itu, sebelum dia makan roti tadi gulanya landai. Ya, pembahasan tentang si si petugas itu tadi, insulin tadi itu babnya bukan cuman urusan dalam hal kencing manis doang loh. Panjang itu ceritanya itu. Ya makanya tidak heran ya kalau ngerti, sudah paham apa yang kita harus stop, apa yang kita harus perbanyak makan. Contoh mungkin stop atau kurangi, hindari kalau bisa gula olahan. Kalau Anda makan nasi itu nanti ya nasinya sedikit, lauknya banyak. Kapan kita butuh? Kalau butuh makan ya makan aja, ya terutama karbonya. Kalau nggak perlu nggak usah terlalu banyak makan, karena letih dia, ya petugasnya tadi. Nah termasuk itu yang poin yang pertama adalah cuka tadi. Nanti coba dipraktekin, ya sebelum Anda khilaf itu, khilaf makan olahan gula olahan tadi kan, khilaf makan gorengan, khilaf makan roti terlalu banyak. Roti boleh silakan saja, cuman kalau banyak kan gula lagi, ya udah tepung terigunya gula, tambah lagi dengan gula beneran dalam roti tadi. Ya, seperti itu. Yang kedua apa? Dengan cara sayuran. Sebelum makan itu sayur dulu masuk. Jadi kalau urutannya plating makan itu, versi yang saya pahami itu adalah yang pertama Anda makan sayurnya dulu. Ya, yang kedua makan proteinnya. Baru yang ketiga karbonya. Karbo dikit aja. Udah kenyang itu, ya. Sehingga nanti kalau nanti misalkan Ramadan atau mungkin sekarang pun Anda mau bikin misalkan es campur gitu kan. Saya sebenarnya nggak terlalu suka es, tapi kalau bikin campur gitu, es campur gitu, esnya saya buang, jadi campur doang namanya. Isinya kan lidah buaya, rumput laut, buah-buahan, ya, cendol kan tepungnya tepung beras. Gitu loh. Jadi nggak terigu dia. Ya. Tambah buah-buahan macam-macam tuh situ. Nah, airnya Anda bisa pakai air kelapa. Air kelapa tua. Murah meriah, tapi penuh gizi. Apalagi Anda tambahkan di situ biji-bijian lagi, ya kacang-kacangan, dapat lagi protein. Buah-buahannya misalkan Anda kasih misalkan alpukat, ya biar manis, kasih madu, kan asik banget tuh. Kebayang gitu ya, ya enak, sehat, mudah gitu loh. Enggak sehoror ini. Bayangin banyak orang bahwa makan sehat, hidup sehat itu susah. Apa susahnya? Asal kita mau switching dikit aja, mau maksain diri kita sedikit aja, bisa kok, ketemu kok. Ya, misalkan saya pernah bahas tentang bagaimana Indonesia ini kaya banget dengan makanan tradisional. Tadi kan bab yang saya bahas tentang tadi karbo ketemu dengan lemak. Ya kan, dengan minyak, nasi yang dicampur dengan minyak. Kan udah pernah kita makan kayak begitu. Getuk itu kan karbo ketemu lemak. Getuknya kan dari singkong. Dia punya kelapanya kan lemak itu. Ya, makanya guru saya bilang, kalau mau jantungnya benar, sehat, ya kuat, itu kelapa tua itu, Anda makan 1/4 aja sehari, jantung Anda akan sehat. Kelapa tua. Yang buat santan itu loh, Pak. Biasanya saya ngomong gini, itu baru saja saya ngomong, langsung muncul was-wasnya, kremi, ya kan? Makan kelapa jadi kremian, ya nggak tahu saya dapat dari mana itu ceritanya. Tapi 1/4, coba lihat datanya tentang kelapa itu, Masya Allah ya. Kelapa tua, mau kelapa tua, kelapa muda. Termasuk air kelapa tua itu. Ya, biasa kan Ramadan kan air kelapa muda naik daun. Atau kelapa muda naik daun. Ngapain? Pada air kelapa tua itu nggak jauh-jauh beda sebenarnya kandungan nutrisinya kalau kita baca.
adalah sedikit beda, tapi tetap lebih apa ya? Tetap powerfulnya luar biasa dia. Apalagi kalau seandainya Anda jadikan minuman isotonik, jadi minuman isotonik dari Allah bahasa gitu loh. Air kelapa tua itu jauh lebih baik daripada air isotonik manapun di supermarket pabrikan. Gak ada yang bisa ngalahin. Isotonik itu kan isotonik, isokinetik pula singkat saya. Air kelapa tua. Makanya kalau asik kan, ngemilnya kelapanya, minumnya air kelapanya, tua. Gitu loh. Makan tiap hari itu. Ya, Masya Allah ya. Semudah itu sebenarnya. Ya. Dan Allah udah ciptakan ini semua di sekitar kita. Ya, kalau mau aja. Ya. Lari kelapa itu kan, apalagi ada kelapa itu kan kalau kita lihat kan banyak produknya. Banyak. Dari air niranya, gula kelapanya, segala macam. Pokoknya yang sudah mengalami pengolahan dan dijadikan komoditi sehingga menyenangkan mata kita biasanya sudah banyak kehilangan nutrisinya. Contoh ya. Anda minum air tebu, gak usah minum air tebu deh. Anda minum air tebu 2 sendok ya setiap hari. Hanya 2 sendok. Atau 3 sendok lah. Sama Anda minum atau makan gula pasir 3 sendok. Beda nasib loh. Apa maksudnya? Karena kan emang yang mau dibahas apa? Yang saya mau bahas adalah kan gula pasir dari tebu kan. Tapi ketika masih dalam bentuk aslinya insya Allah nggak masalah. Gitu maksudnya. Tapi kalau sudah masuk ke babnya diolah, kayak begitu, pasti masalah. Ya, meskipun kadang-kadang dalam jumlah sedikit. Makanya tidak heran kalau Anda baca tentang bukan penelitian tapi riset kecil-kecilan seorang ilmuwan di Amerika, dia yang meneliti bahwa gula pasir itu kecanduannya lebih 20 kali lipat daripada kokain, dia bilang. Dia meneliti pada tikus. Satu dikasih kokain, satu kasih gula pasir. Yang dikasih gula pasir terus minta gitu. Gitu loh. Dan yang kita makan sampai tiap hari kan nggak jauh-jauh dari itu. Ketika itu nggak dimakan, sakau dia. Kita nyebutnya sugar craving, kita bilang. Craving kayak orang kecanduan gitu loh. Nah itu salah satu cara nyetopnya puasa. Salah satunya. Yang kedua apa? Banyakin makanan-makanan atau produk-produk yang bisa memicu autofagi. Autofagi itu tadi self eating itu. Sebenarnya kayak jahe, kunyit, ya kurkumin, turmeric, kemudian kayu manis, teh hijau, itu punya efek itu. Nah kalau nanti Ramadan, termasuk juga nanti kalau sudah pernah saya share resep ini, tapi resep ini powerfulnya luar biasa untuk apa? Membersihkan lab dalam tubuh kita. Dan dia juga bisa memicu autofagi. Isinya itu jahe, kencur, temulawak, temu mangga, sama kunyit. Gak usah dicatat. Tapi resep ini banyak menyelamatkan banyak orang ya. Isinya jahe, kencur, temulawak, temu mangga, temulawak, temu mangga, kunyit. Dihancurin semua. Nanti setelah dia agak hangat, atau dalam kondisi kayak begitu, masukin air, kasih lada hitam sedikit. Seujungan sendok teh. Temu mangga kayak apa? Lihat di handphone aja, Bu. Nanti aja. Susah saya jelasin. Dia mirip kunyit, tengahnya agak kuning, baunya kayak kueni. Dia bisa dimakan mentah tuh bisa. Dia kayak lalapan temu mangga itu. Ya. Jahe, kencur, temulawak, temu mangga, kunyit. Kasih lada hitam. Ya. Itu juga nanti bisa sangat memicu tubuh kita untuk apa? Untuk lebih tahan laparnya. Jadi sebenarnya pengendalian lapar dan kenyang ini ilmu yang menarik sebenarnya. Ya, makanya ada bahan-bahan yang memang punya efek untuk lebih kuat lagi ngebus ya, memicu autofagi itu. Ya, salah satunya tadi sudah disebutkan jahe, kunyit segala macam kayak begitu. Makanya kalau mulai sekarang coba dibiasain. Ya, dibiasain minum kayak begituan. Anda akan lihat efeknya kayak apa, Masya Allah. Ya, luar biasa karena itulah yang tumbuh di negeri kita. Dan kaidah tentang pengobatan yang paling baik itu adalah apa yang tumbuh atau ditumbuhkan Allah di satu negeri, itulah obat terbaik untuk penduduk yang hidup di negeri itu. Ya, makanya kalau Anda baca kisah tentang rempah-rempah dan rimpang, orang kan nggak kenal rimpang, dia nyebutnya itu rempah aja. Ya, makanya di zaman mulai dari waktu masuknya Islam ke Indonesia ini atau perjalanan Ibnu Batutah. Ya sampai ke zamannya kolonial, itu kan rempah itu kan jauh, harganya bisa sama bahkan lebih mahal putaran uang itu daripada emas.
Karena luar biasanya manfaatnya mereka. Yang diambil Belanda ke Indonesia kan juga bukan emas, tapi rempah. Ya. Dan itu punya efek yang luar biasa ya untuk tubuh kita. Ya kalau dipakai tiap hari. Jadi maksudnya dipakai itu maksudnya kita konsumsi tiap hari. Ya dalam jumlah tidak berlebihan insya Allah aman saja. Ya. Karena kita biasanya kayak begini kan takutnya luar biasa. Kita tuh kadang-kadang saya bilang apa ya? Keterlaluan agak sedikit over ketakutannya gitu loh. Ya, terutama mungkin memang ada berita-berita yang menyebutkan tentang misalkan rempah-rempah, rimpang ini apa bikin masalah ini itu segala macam. Ya, tapi kalau Anda makanya saya bilang, bikin sendiri aja. Anda bikin sendiri di rumah, beli sendiri, minum sendiri itu jauh lebih baik daripada kalau seandainya Anda ragu gitu loh. Karena sampai detik ini pun menurut saya gak ada orang keracunan minum jahe. Gak ada. Gak ada orang keracunan minum kunyit gitu loh. Ya. Kalau dikonsumsi dalam jumlah yang cukup tidak berlebihan, insya Allah aman saja. Makanya biasanya patokannya kan jempol, kelingking, telunjuk, gitu-gitu aja. Ya. Dan itu efeknya luar biasa. Ya. Dari mulai apa? Dari mulai imun, ya, sistem kekebalan tubuh kita, sistem hormon kita, organ kita, semua perlahan-lahan mereka diperbaiki. Inilah esensi tanah itu, Bapak sekalian. Ya, kalau kita membahasnya dari sudut pandang tumbuhan. Ya, saya kira mungkin itu.